Penggunaan kata serapan dan pilihan kata atau diksi. Yang pertama, pengertian kata serapan. Kata serapan, kata pinjam, atau kata pungutan merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke bentuk bahasa yang telah diterima pemakaiannya secara umum. Setiap masyarakat bahasa memiliki tentang cara yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan atau untuk menyebutkan atau mengacu ke benda-benda di sekitarnya. Hingga pada suatu titik waktu, kata-kata yang dihasilkan melalui kesepakatan masyarakat itu sendiri umumnya mencukupi keperluan itu. Namun manakala terjadi hubungan dengan masyarakat bahasa lain, sangat mungkin muncul gagasan, konsep, atau barang baru yang datang dari luar budaya masyarakat itu. Dengan sendirinya juga diperlukan kata baru. Salah satu cara memenuhi keperluan itu yang sering dianggap lebih mudah adalah mengambil kata yang digunakan oleh masyarakat luar yang menjadi asal hal ihwal baru itu. Penyerapan kata asing terjadi karena beberapa hal berikut. 1. Kata asing tersebut lebih cocok konotasinya. 2. Bercorak internasional. 3. Lebih singkat dibandingkan dengan terjemahannya. 4. Mempermudah karena dalam bahasa Indonesia terlalu banyak sinonimnya. Sejarah hubungan dengan penutur. Telah berabad-abad lamanya, nenek moyang penutur bahasa Indonesia berhubungan dengan berbagai bangsa lain di dunia. Bahasa Sanskerta tercatat terawal dibawa masuk ke Indonesia, yakni sejak mula Tarik Masehi. Bahasa ini dijadikan sebagai bahasa sastra dan perantara dalam penyebaran agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu tersebar luas di Pulau Jawa pada abad ke-7 dan ke-8, lalu agama Buddha mengalami keadaan yang sama pada abad ke-8 dan ke-9. Hubungan dengan penutur India dan pesekitarannya. Beriringan dengan perkembangan agama Hindu itu berlangsung pula perdagangan rempah-rempah dengan bahasa India yang sebagian dari mereka penutur bahasa Hindi. Sebagian yang lain orang Tamil dari India, bagian selatan dan Sri Lanka bagian timur yang bahasanya menjadi perantara karya sastra yang subur. Bahasa Tamil pernah memiliki pengaruh yang kuat terhadap bahasa Melayu. Hubungan dengan Cina. Hubungan ini sudah terjadi sejak abad ke-7 ketika para saudagar Cina berdagang ke Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur, bahkan sampai juga ke Maluku Utara. Pada saat kerajaan Sriwijaya muncul dan kukuh, Cina membuka hubungan diplomatik dengannya untuk mengamankan usaha perdagangan dan pelayarannya. Pada tahun 922, musafir Cina melewat ke kerajaan Kahuripan di Jawa Timur. Sejak abad ke-11, ratusan ribu perantau Cina meninggalkan tanah leluhurnya dan menetap di banyak bagian Nusantara, antara lain Kepulauan Antara, sebutan bagi Indonesia. Yang disebut dengan bahasa Cina adalah bahasa di negara Cina. 4 di antaranya bahasa-bahasa itu yang dikenal di Indonesia yakni Amoy, Hakka, Kanton, dan Mandarin. Kontak yang begitu lama dengan penutur Cina ini mengakibatkan perolehan kata serapan yang banyak pula dari bahasa Cina. Namun penggunaannya tidak digunakan sebagai perantara keagamaan, keilmuan, dan kesusastraan di Indonesia sehingga ia tidak terpelihara keasliannya dan sangat mungkin banyak ia berbaur dengan bahasa di Indonesia. Hubungan dengan penutur Arab. Bahasa Arab dibawa ke Indonesia mulai abad ke-7 oleh saudagar dari Persia, India, dan Arab, yang juga menjadi penyebar agama Islam. Kosakata bahasa Arab yang merupakan bahasa pengungkapan agama Islam mula berpengaruh ke dalam bahasa Melayu terutama sejak abad ke-12.
saat banyak raja memeluk agama Islam. Kata-kata serapan dari bahasa Arab misalnya abad, bandar, daftar, edar, fasik, kaidah, hadiah, hakim, ibarat, jilid, kudus, mimbar, sehat, taat, dan wajah. Karena banyak di antara pedagang itu adalah penutur bahasa Parsi, tidak sedikit kosakata Parsi masuk ke dalam bahasa Melayu, seperti acar, baju, domba, kenduri, piala, saudagar, dan topan. Hubungan dengan penutur Portugis. Bahasa Portugis dikenali masyarakat penutur bahasa Melayu sejak bangsa Portugis menduduki Malaka pada tahun 1511. Setelah setahun sebelumnya ia menduduki Goa. Portugis dikecundangi atas saingan dengan Belanda yang datang kemudian dan menyingkir ke daerah timur Nusantara. Meski demikian, pada abad ke-17, bahasa Portugis sudah menjadi bahasa perhubungan antaretnis di samping bahasa Melayu. Kata-kata serapan yang berasal dari bahasa Portugis seperti algojo, bangku, dadu, gardu, meja, picu, renda, dan tenda. Hubungan dengan penutur Belanda. Belanda mendatangi Nusantara pada awal abad ke-17 ketika ia mengusir Portugis dari Maluku pada tahun 1606. Kemudian ia menuju ke Pulau Jawa dan daerah lain di sebelah barat. Sejak itulah secara bertahap Belanda menguasai banyak daerah di Indonesia. Bahasa Belanda tidak sepenuhnya dapat menggeser kedudukan bahasa Portugis, karena pada dasarnya bahasa Belanda lebih sukar untuk dipelajari. Lagi pula orang-orang Belanda sendiri tidak suka membuka diri bagi orang-orang yang ingin mempelajari kebudayaan Belanda termasuk bahasanya. Hanya saja penduduknya memiliki semakin luas meliputi hampir di seluruh negeri dalam kurun waktu yang lama. 350 tahun penjajahan Belanda di Indonesia. Belanda juga merupakan sumber utama untuk menimba ilmu bagi kaum pergerakan. Maka itu, komunikasi gagasan kenegaraan pada saat negara Indonesia didirikan banyak mengacu pada bahasa Belanda. Kata-kata serapan dari bahasa Belanda seperti abonemen, bangkrut, dongkrak, ember, formulir, dan tekor. Hubungan dengan penutur Inggris. Bahasa Inggris tercatat pernah menduduki Indonesia meski tak lama. Raffles menginvasi Batavia, sekarang Jakarta, pada tahun 1911 dan beliau bertugas di sana selama 5 tahun. Sebelum dipindahkan ke Singapura, dia juga bertugas ke Bengkulu. Pada tahun 1818, sesungguhnya pada tahun 1696 pun Inggris pernah mengirim utusan Rathorpe ke Padang atau Sumatera Barat. Namun dia mendarat di Bengkulu dan menetap di sana. Di Bengkulu juga dibangun benteng Marlborough pada tahun 1714 sampai 1719. Itu berarti sedikit banyak hubungan dengan bahasa Inggris telah terjadi lama di daerah yang dekat dengan pusat pemakaian bahasa Melayu. Hubungan dengan penutur Jepang. Penduduk Jepang di Indonesia yang selama 3,5 tahun tidak meninggalkan warisan yang dapat bertahan melewati beberapa angkatan. Kata-kata serapan dari bahasa Jepang yang digunakan umumnya bukanlah hasil hubungan bahasa pada masa pendudukan, melainkan imbas kekuatan ekonomi dan teknologinya. Perbendaharaan kata serapan. Di antara bahasa-bahasa di atas, ada beberapa yang tidak lagi menjadi sumber penyerapan kata baru, yaitu bahasa Tamil, Parsi, Hindi, dan Portugis. Kedudukan mereka telah tergeser oleh bahasa Inggris yang penggunaannya lebih mendunia. Walaupun begitu, bukan berarti hanya bahasa Inggris yang menjadi rujukan penyerapan bahasa Indonesia pada masa yang akan datang. Penyerapan kata dari bahasa Cina sampai sekarang masih menjadi di bidang pariboga, termasuk bahasa Jepang yang agaknya juga potensial menjadi sumber penyerapan. Di antara penutur bahasa Indonesia beranggapan bahwa bahasa Sanskerta yang sudah mati itu merupakan sesuatu yang bernilai tinggi dan klasik.
Alasan itulah yang menjadi pendorong penghidupan kembali bahasa tersebut. Kata-kata Sanskerta sering disebut dari sumber yang tidak langsung, yaitu Jawa kuno. Sistem morfologi bahasa Jawa kuno lebih dekat kepada bahasa Melayu. Kata-kata serapan yang berasal dari bahasa Sanskerta Jawa kuno, misalnya acara, bahtera, cakrawala, dharma, gapura, jaksa, kerja, lambat, menteri, perkasa, sanksi, tatkala, dan wanita. Bahasa Arab menjadi sumber serapan ungkapan, terutama dalam bidang agama Islam. Kata rela atau senang hati dan korban atau yang menderita akibat suatu kejadian, misalnya yang sudah disesuaikan lafalnya ke dalam bahasa Melayu pada zamannya dan yang kemudian juga mengalami pergeseran makna. Masing-masing adalah kata yang seasal dengan rida atau perkenan dan kurban atau persembahan kepada Tuhan. Dua kata terakhir berkaitan dengan konsep keagamaan. Ia umumnya dipelihara betul sehingga makna atau kadang-kadang juga bentuknya cenderung tidak mengalami perubahan. Sebelum H. Van Ophuijsen menerbitkan sistem ejaan untuk bahasa Melayu pada tahun 1910, cara menulis tidak menjadi pertimbangan penyesuaian kata serapan. Umumnya kata serapan disesuaikan pada lafalnya saja. Meski kontak budaya dengan penutur bahasa-bahasa itu berkesan silih berganti, proses penyerapan itu ada kalanya pada kurun waktu yang tumpang tindih sehingga orang-orang dapat mengenali suatu kata serapan berasal dari bahasa yang mereka kenal saja. Misalnya pompa dan kapten sebagai serapan di Indonesia, Portugis, Belanda, atau Inggris. Kata alkohol yang sebenarnya asalnya dari bahasa Arab, tetapi sebagian besar orang agaknya mengenal kata itu berasal dari bahasa Belanda. Kata serapan dari bahasa Inggris ke dalam kosakata Indonesia umumnya terjadi pada zaman kemerdekaan Indonesia. Namun ada juga kata-kata Inggris yang sudah dikenal, diserap, dan disesuaikan pelafalannya ke dalam bahasa Melayu. Sejak zaman Belanda, yang pada saat Inggris berkoloni di Indonesia antara masa kolonialisme Belanda, kata-kata itu seperti kalar, sepanar, dan wesket, juga badminton, kiper, gol, bridge sesudah Indonesia merdeka. Pengaruh bahasa Belanda mulai surut sehingga kata-kata serapan yang sebetulnya berasal dari bahasa Belanda sumbernya tidak disadari betul. Bahkan sampai dengan sekarang yang lebih kenal adalah bahasa Inggris. Macam-macam kata serapan. Macam-macam kata serapan dibagi menjadi 4, yaitu adopsi, adaptasi, terjemahan, dan kreasi. Yang pertama, adopsi. Ketika kata asing diadopsi dalam bahasa Indonesia, adopsi pertama konsepsinya diadopsi, tetapi tetap memakai kata bahasa Indonesia. Misalnya, kata sholat dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia menjadi sembahyang. Proses adopsi merupakan proses terserapnya bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dengan mengembalikan keseluruhan kata. Contohnya, supermarket dari kata supermarket. Kedua, formal, juga dari kata formal. Ketiga, editor, dari kata yang sama yaitu editor. Yang kedua, adaptasi. Kata serapan melalui proses adaptasi disesuaikan dengan lafal dan ejaan bahasa Indonesia. Makna kata serapan ini mempunyai makna yang sama dengan kata sebelumnya. Contohnya adalah maksimal, dari kata maksimal, organisasi dari kata organization, dan intelektual dari kata intelektual. Yang ketiga adalah terjemahan. Proses ini terjadi apabila pemakai bahasa mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing itu, kemudian kata asing tersebut diberi padanan dalam bahasa Indonesia. Contoh kata serapan ini antara lain, suku cadang dari kata spare part. Kedua, uji coba dari kata try out. Terakhir, sisaan dari kata azab. Yang keempat adalah kreasi. Cara kreasi hampir sama dengan cara terjemahan. Perbedaannya terletak pada bentuk fisik yang tidak dituntut sama.
Misal pada kata asing ditulis dalam 2 kata atau lebih, maka pada kata serapan ini diperbolehkan jika hanya ditulis dalam 1 kata saja. Contohnya, efektif. Kata serapan menjadi berhasil guna. Subtle atau ulang-alik. Kata serapan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menyerap banyak kata dari bahasa lain. Yang utama, pernah berhubungan secara langsung dengan Nusantara, baik terhadap penjajahan, melalui perdagangan, ataupun perkembangan ilmu pengetahuan. Contohnya, mungkin dari bahasa Arab, yaitu mumkinun. Kedua, bengkel dari bahasa Belanda, yaitu winkel. Ketiga, tetapi dari bahasa Sanskerta, tatapi. Keempat, meski dari bahasa Portugis, yaitu mesqui. Kata sifat. Kata adjektiva atau sifat merupakan kelas kata yang merubah kata ganti atau kata benda. Umumnya dengan membuat atau menjelaskan menjadi lebih terperinci atau spesifik. Kata ini bisa menerangkan kuantitas, urutan, kecakupan, kualitas, ataupun menekankan sebuah kata. Sebagai contoh, jauh, kaya, dan keras. Kata majemuk. Kata majemuk merupakan sebuah gabungan morfem dasar yang semuanya berstatus sebagai kata yang memiliki pola fonologis, gramatikal, serta semantis yang secara khusus menurut kaidah bahasa yang bersangkutan. Pola khusus ini, cara membedakannya ialah dengan gabungan kata, gabungan morfem, atau frasa yang bukan kata majemuk. Bila baju hijau adalah frasa, dalam bahasa Inggris, blackbird merupakan kata majemuk, sedangkan blackbird ialah frasa. Kata majemuk mempunyai ciri-ciri. 1. Ketak terluasan, yang berarti setiap unsur kompositum tidak dapat diimbuhkan kecuali sekaligus. Yang kedua, ketak tersisipan, yang berarti di antara unsur-unsur kompositum tidak dapat disisipi apapun, serta ketak terbalikan, yang berarti unsur kompositum tidak dapat dipertukarkan. Pengertian diksi menurut para ahli. Yang pertama, Harimurti. Menurut Harimurti, pengertian diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum atau dalam mengarang. Yang kedua, menurut Goris Keraf. Menurut Goris Keraf didefinisikan sebagai diksi adalah pilihan kata atau mengenai pengertian kata-kata mana yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan yang tepat, dan gaya penyampaian kata yang lebih baik dan sesuai situasi. Ketiga, menurut Susilo Mansurudin. Menurut Susilo Mansurudin, pengertian diksi adalah pilihan kata, pemakaian diksi yang tepat, cermat, dan benar dapat membantu membandingkan nilai pada suatu kata. Pilihan kata yang sesuai dalam kata. Yang terakhir, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian diksi menurut KBBI adalah pemilihan kata yang memiliki makna yang tepat dan selaras atau dalam penggunaannya yang memiliki kecolokan dalam mengungkapkan gagasan dengan pokok pembicaraan, peristiwa dalam halayak, pembaca atau pendengar pilihan kata. Ciri-ciri diksi. Diksi juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tepat pada pemilihan kata guna mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan. Yang kedua, bisa digunakan untuk membedakan nuansa makna dengan bentuk yang sesuai terhadap gagasan dan situasi maupun nilai rasa pembacanya. Fungsi diksi. Di dalam diksi juga mengandung fungsi diantaranya dengan adanya diksi, maka kata lebih jelas sehingga kata tersebut terasa tepat sesuai pada penggunaannya. Selain itu, ketepatan pemilihan kata atau diksi bertujuan untuk tak menimbulkan interpretasi ataupun tafsiran yang beda antara penulis dan pembaca. Di samping itu, memiliki tujuan dalam memperindah kalimat sehingga pengarang dapat membuat cerita tersebut lebih runtut. Di bawah ini, beberapa fungsi diksi antara lain yaitu 1. Diksi dapat membuat pembaca memahami yang disampaikan oleh penulis atau pengarang.
Yang kedua, menjadikan komunikasi lebih efektif serta lebih efisien. Yang ketiga, mampu menggambarkan ekspresi terhadap gagasan atau sebuah cerita. Yang terakhir, membentuk suatu gagasan yang tepat dari suatu cerita. Jenis-jenis diksi. Selanjutnya adalah jenis-jenis diksi berdasarkan maknanya yang harus Anda ketahui diantaranya. 1. Makna denotatif. Makna denotatif artinya makna asli, makna sebenarnya, atau makna asal dari sebuah kalimat ataupun kata. Contohnya, tubuh ini sangat kurus. Yang dimaksud kurus di sini bermakna denotatif. Kondisi tubuhnya lebih kecil dibandingkan ukuran badan normal. Yang kedua, makna konotatif. Makna konotatif menyatakan makna yang memiliki arti bukan sebenarnya terhadap suatu kalimat ataupun kata. Sebagai contoh, seorang ayah banting tulang tanpa kenal lelah. Nah, banting tulang bermakna bekerja keras. Contoh selanjutnya, Rika salah satu murid kutub buku. Makna heran bila dirinya pintar dan memiliki pengetahuan luas. Kutub buku di sini bermakna jika Rika gemar membaca buku. Jenis-jenis diksi berdasarkan leksikal. Yang pertama, sinonim. Sinonim merupakan kata yang bermakna sama. Pengertian sinonim lainnya ialah persamaan kata. Contohnya, bahagia sama dengan gembira, matahari sama dengan mentari, lezat sama dengan enak. Selanjutnya, antonim. Jenis yang kedua adalah antonim, yang berarti kata yang mempunyai makna berlawanan, atau bisa diartikan juga dengan perbedaan kata atau lawan kata. Contohnya, naik kebalikan dari turun, banyak kebalikan dari sedikit, tinggi kebalikan dari pendek, besar kebalikan dari kecil. Selanjutnya adalah hanonim. Yang ketiga adalah hononim, yakni kata yang mempunyai makna berbeda tapi lafal atau ejaannya sama. Contohnya, kalimat pertama, di awal bulan Bapak menerima gaji. Pada kalimat kedua, bulan purnama tampak sangat jelas dikarenakan langit tidak berawan. Kata bulan yang tertulis di kalimat pertama dengan kalimat kedua mempunyai lafal serta ejaan yang sama, tapi makna tidak sama. Selanjutnya, homofon. Jenis homofon merupakan kata yang bermakna dan ejaan beda, tapi punya lafal sama. Contohnya, Rika rajin sekali menabung di bank. Kalimat kedua, kakak Rika adalah Bang Dimas. Kata pada kalimat pertama, bank, dengan kalimat kedua, bank, mempunyai lafal yang sama, tapi mempunyai ejaan dan makna tidak sama. Di kalimat pertama, berarti tempat, sementara kalimat dua menunjukkan pengertian saudara. Yang kelima, homograf. Jenis berikutnya adalah homograf, merupakan kata yang bermakna dan berlafal berbeda namun mempunyai ejaan yang sama. Contohnya, Dani sedang mengonsumsi tahu goreng saat ini. Kalimat kedua, Dani tidak tahu jika hari ini adalah hari Senin. Tahu yang terdapat pada kalimat di atas mempunyai ejaan yang sama. Pada kalimat pertama, berarti sebuah makanan, tetapi kalimat kedua mengartikan lupa dengan hari. Yang selanjutnya, polisemi. Selanjutnya adalah polisemi yang merupakan kata yang mempunyai banyak arti ataupun pengertian. Di bawah ini beberapa contoh dari polisemi. Saya menabung di bank dan mendapat bunga 20%. Kalimat kedua, Sinta menjadi bunga di desa. Bunga melati sangat harum baunya. Di kalimat pertama, terdapat kata bunga yang menunjukkan jika saya menabung di bank dan mendapat untung. Lalu pada kalimat kedua, juga menunjukkan arti bahwa Sinta adalah wanita yang cantik di desa. Terakhir, kalimat ketiga, lelah menunjukkan bunga melati yang baunya harum.